Ustadz Dudung dan Ustadz Arifuddin dan seluruh bapak-bapak PDM yang hadir, saya ingin menginisiasi jika nanti COVID ini masih berlangsung, maka kita tidak melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, bagaimana kalau kita bikin agenda, kita bisa halal bihalal atau silaturahim dengan kajian setelah sholat Id begitu kayaknya di rumah masing-masing. Kita terus mengundang seluruh pimpinan warga partisipan sehingga kita bisa saling bersilaturahim. Untuk itu kalau itu nanti mungkin menjadi agenda yang baik dan kita bisa bergabung di situ, saya pikir silaturahim kita tetap bisa terjaga begitu. Kira-kira itu mohon nanti juga dapat tanggapan atau respon begitu. Ya, cocok, setuju saya. Sudah lebih dari 15 saya yakin setuju. Oke. Sudah lebih dari itu, kita akan mulai supaya nanti diskusi kita juga cukup. Biasanya Ustadz Jamari ini materinya panjang. Nanti mohon disediakan waktu kira-kira 10 menit untuk bisa sesi tanya jawab. Gitu ya? Iya. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana Kemarin enggak tahu. Oke. Taufik, nanti Ustadz Jamari tolong diingatkan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Seluruh partisipan dan seluruh pimpinan, baik di tingkat pimpinan daerah Muhammadiyah, di tingkat cabang, juga di tingkat ranting. Begitu juga ketua majelis lembaga dan pimpinan AUM dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmatnya pada kita semua, berupa nikmat iman, Islam sehat dan sempat untuk istiqomah melakukan kajian online di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita bersama. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Untuk mengawali kajian di sore hari ini, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Jamari yang insya Allah pada sore hari ini akan menyampaikan terkait dengan manhaj. Mudah-mudahan nanti Ustadz Jamari juga masih bisa menyediakan waktu kira-kira 10 menit sebelum waktu adzan berbuka puasa dikumandangkan. Sehingga ada sesi tanya jawab sehingga partisipan bisa aktif dalam mengikuti kajian ini. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan Ustadz Jamari menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
sore hari ini kita istiqomah di jalan dakwah dalam keadaan sehat walafiat dengan ridha Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan nanti menjadikan kebaikan bagi kita khususnya, dan insyaallah kemudian kita dakwahkan untuk khalayak umum. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada pengikut-pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, sore hari ini materi kita adalah manhaj. Kita mengawali dengan keadaan sekarang. Kata manhaj salaf as-salih menjadi rebutan banyak kelompok, banyak orang yang masing-masing mengklaim dirinya itu paling benar di atas manhaj salaf dan menyalahkan orang yang lain selain dari golongan mereka. Ini sungguh fitnah yang luar biasa bagi kaum muslimin, bagi kita. Maka oleh sebab itu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengingatkan dengan perkataan beliau dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, dinukil dari Min Wasaya As-Salaf. Beliau mengatakan pemahaman yang benar dan niat yang baik adalah termasuk nikmat yang paling agung yang dikaruniakan Allah terhadap hambanya. Bahkan tidaklah seorang hamba mendapatkan pemberian yang lebih utama dan lebih agung setelah nikmat Islam ini daripada memperoleh kedua nikmat itu, yakni nikmat pemahaman dan nikmat niat yang baik. Karena dengan dua hal ini, seseorang itu akan terselamatkan dari jalan yang serong, dari dolalah, dan mengikuti jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada sore hari ini, mohon maaf, kita akan lebih memahami apa itu manhaj. Jadi ini awalan kita pada sore hari ini, bahwa manhaj itu menjadikan rebutan di antara kelompok-kelompok yang masing-masing mengakui paling benar di antara kelompok yang lain. Manhaj atau an-nahjun atau al-minhaj itu dari madah yang sama, yakni nahaja yanhaju nahjan, atau dari bahasa Arab nahaja yanhaju nahjan, yang semuanya itu mempunyai makna yang sama. Sehingga secara bahasa manhaj itu adalah at-tariqul bayyin al-wadih wa yadriku ala tariqil mustaqim awis sunnah, yang artinya jalan yang jelas, terang, dan dikatakan juga jalan yang lurus atau mengikuti sunnah. Itu manhaj secara bahasa. Menurut istilah, manhaj adalah kaedah-kaedah atau ketentuan-ketentuan yang digunakan bagi setiap pelajaran ilmiah seperti usul fiqh, bahasa Arab, atau akidah, atau usul tafsir. Di mana dengan ilmu-ilmu ini pembelajaran dalam Islam beserta pokok-pokoknya menjadi teratur dan benar.
Itu manhaj secara istilah. Kemudian landasannya apa? Manhaj ini. Apakah ada keterangan yang jelas yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya? Yang pertama, landasan kita terkait dengan manhaj itu adalah surat Al-Maidah ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun." Yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Di sini ada satu nukilan ayat. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syir'atan itu adalah Al-Quran. Wa minhajan itu adalah as-sunnah. Disinilah kemudian kita kembali kepada makna manhaj secara bahasa diambil dari kata ini yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 48 sebagaimana yang dikatakan oleh ulama-ulama tafsir bahwa minhajan itu adalah as-sunnah secara bahasa. Yang kedua, landasan kita, dalil kita, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Berarti ikutilah sunnahku ini. Fattabi'uni. Fattabi'uni, ikutilah sunnahku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini di dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah firmankan fattabi'uni, sebagaimana firman ini yang dimaksud itu adalah as-sunnah. Apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Di dalam surat Al-Hasr ayat 7. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Berarti as-sunnah. Manhaj dalam hal ini secara bahasa itu adalah as-sunnah. At-tariq al-wadih. Al-bayyin.
ala siratil mustaqim. Yani manhaj adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga firman Allah berupa Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita memahami apa yang kami sampaikan di awal. Apa yang kami sampaikan di awal. Bahwa kata manhaj as-salaf, as-salih menjadi rebutan. Lalu manhaj salaf itu apa? Sehingga menjadikan rebutan banyak golongan. Yang masing-masing kemudian saling jotos mungkin, saling menyalahkan, bahkan ada yang mengkafirkan. Karena berbeda pandangan di antara mereka. Salaf itu berarti kan yang telah lalu. Salaf itu berarti yang telah lalu. Bimakna manhaj salaf itu adalah manhaj atau sunnah yang dilakukan baik itu perbuatan qaul orang-orang yang terdahulu dari golongan muhajirin dan ansor yang mengikuti Nabi. Dan juga termasuk di dalamnya itu adalah tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Apa yang mendasarinya? Yang mendasarinya itu adalah surat At-Taubah ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abadan. Dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansor serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi makna manhaj salaf itu adalah aturan atau perbuatan atau qaul yang dilakukan seseorang mengikuti sebagaimana yang dilakukan oleh mereka sebelum kita. Dalam hal ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tabiin, tabiut tabiin. Jadi tabiin golongan setelah sahabat dan tabiut tabiin adalah golongan setelah tabiin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimahullah. Kemudian kita dalam hal ini, kita akan berbicara juga terkait dengan manhaj kita di dalam bermuhammadiyah. Apakah Muhammadiyah ini termasuk salaf, manhaj salaf atau tidak? Apakah Muhammadiyah ini masuk dalam golongan manhaj salaf atau tidak? Sebagaimana klaim manhaj salaf tadi yang kami sampaikan. Manhaj gerakan Muhammadiyah merupakan seperangkat pokok pikiran dan gagasan yang tersistematis sebagai sistem keyakinan, pemikiran dari tindakan, atau bisa dikatakan sebagai kurikulum di dalam melakukan pergerakan itu. Jadi manhaj yang dipahami oleh Muhammadiyah itu adalah seperangkat pokok gagasan atau pikiran yang disatukan dalam satu wadah.
Dan kalau kemudian dikatakan sebagai kurikulum, ini benar. Sebagaimana yang ada di dalam Kamus Al-Munawwir. Jadi manhaj itu sama, kurikulum. Manhaj Muhammadiyah memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah salafiyah. Salafiyah terhadap akidah. Jadi di sini Muhammadiyah, manhaj Muhammadiyah yang pertama itu adalah salafiyah. Dalam hal ini yang di-cover oleh salafiyah itu adalah akidah. Karena akidah itu sudah jelas. Akidah sudah jelas. Tidak bisa diotak-atik dengan hal-hal tertentu. Kemudian yang kedua adalah tajdidiyah. Yang berkenaan dengan tajdid ini, pembaharuan ini adalah masalah fikhiyah. Hal ini dikatakan oleh Profesor Yunahar Ilyas rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau dan menerima amal-amal beliau di dalam menjalankan dakwah di dalam Muhammadiyah ini. Jadi itu yang dikatakan oleh beliau. Manhaj Muhammadiyah, salafiyah dan tajdidiyah. Jadi salafiyah terkait dengan akidah, tajdid pembaharuan terkait dengan fikih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manhaj Muhammadiyah itu tidak bisa lepas dari manhaj tarjih. Manhaj Muhammadiyah tidak bisa lepas dari manhaj tarjih. Karena apa? Manhaj tarjih dan tajdid itu adalah majelis yang merupakan institusi yang didirikan oleh Muhammadiyah di tahun 1927 untuk bertanggung jawab menyelesaikan persoalan yang menyangkut ibadah mahdoh, akidah, akhlak, muamalat, serta persoalan kontemporer atau al-umur ad-dunyawiyah. Dalam hal ini, di dalam manhaj tarjih itu ada dua periode. Yang keduanya ada perbedaan. Yang pertama, yang kami sampaikan di pertemuan kemarin terkait dengan ijtihad adalah periode Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir, yakni metode bayani, qiyasi, dan istilahi. Kemudian di periode setelahnya, di periode Profesor Amin Abdullah dan Profesor Samsul Anwar, metodenya berubah. Yang digunakan beliau-beliau ini adalah yang pertama metode bayani. Kemudian metode burhani dan irfani. Kalau kemarin kita sampaikan metode bayani, qiyasi, dan istislahi. Nah, kemudian di sore hari ini kita sampaikan terkait dengan burhani dan irfani. Untuk menjadi pelengkap di dalam manhaj Muhammadiyah itu sendiri.
burhan itu mempunyai makna penjelas yang membedakan di antara hal-hal yang menyangkut terhadap perkara-perkara itu. Kemudian di dalam metode burhani ini yang paling dominan itu adalah akaliyah, akal. Kalau dulu kiasi itu sebuah kejadian di dalam athar, hadis, yang kemudian disamakan dengan kejadian sekarang. Itu kiasi. Kalau burhani ini sebuah dalil yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dinyatakan di dalam kehidupan ini, tetapi kecenderungannya itu adalah akliyah. Kecenderungannya itu adalah akliyah. Yang dihasilkan dari hal ini adalah, mohon maaf Mbak Imam, rokok itu. Terkait dengan hukum rokok. Itu karena ada model atau metode yang dipakai oleh Muhammadiyah, burhani itu. Kalau kemudian saya sering tajatul dengan Mbak Imam terkait dengan rokok. Mbah sampean itu kok masih rokok? Nggak ada dalilnya. Ya memang nggak ada. Maka kemudian hal ini adalah yang dipakai adalah burhan. Jadi akal itu kemudian dihubungkan dengan sekarang tentang efek rokok dan lain sebagainya itu. Itu hasil ijtihadiyahnya. Kalau mau rokok ya nggak apa-apa, tapi sekarang nggak boleh Mbak Imam. Ya. Kemudian metode irfani. Irfan ini adalah digali dari olah batin lah, istilahnya begitu. Irfan, olah batin. Kalau kadang-kadang kita berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, irfan ini kok kayak kurang cocok. Tetapi melihat contohnya, contoh sederhananya yang disampaikan di dalam majelis tarjih itu adalah cara berpakaian. Cara berpakaian terkait dengan aurat. Aurat laki-laki itu adalah pusar sampai lutut. Sehingga ketika seseorang itu mau melakukan sholat model begitu, sebenarnya sudah cukup. Sudah benar. Karena sudah menutup aurat. Tetapi dalam hal ihsannya, kebaikannya, kesopanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Sehingga dalam hal ini, kalau kamu berpakaian, berpakaianlah yang baik. Artinya sepantasnya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang ketika mau menemui seseorang. Itu irfani itu begitu. Kalau kemudian yang model-model yang lain, saya nggak tahu. Tapi inilah contoh yang sederhana yang kita pahami dari irfani. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hasil dari yang dilakukan oleh manhaj tarjih untuk melengkapi manhaj Muhammadiyah sehingga diikuti oleh orang-orang yang berada di persyarikatan ini. Yang pertama adalah al-masail al-khamsah. 5 pandangan mendasar tentang ajaran Islam. Dalam pandangan Muhammadiyah ini adalah konsep mendasar tentang agama, dunia, ibadah,
sabilillah dan qiyas atau ijtihad. Ini ada di HPT yang pertama di halaman maaf saya lupa halamannya. Jadi mahwatin, apa itu agama? Di situ sudah dijelaskan. Yang kedua, matunya, apa itu dunia? Mahyal ibadah, apa ibadah? Pak Taufik, tempatnya Ustadz Jamari trouble Pak Taufik. Pak Taufik, tempatnya Ustadz Jamari ada masalah? Kelihatan dua-duanya Bermasalah? Iya. Kelihatannya ini koneksi internetnya. Oh, mungkin listriknya malah mati. Atau Nah, barangkali demikian. Sambil menunggu, barangkali bisa dilanjutkan Ustadz Dudung, karena nanti juga terbatasnya oleh waktu kita. Waktu kita paling masih ada waktu sekitar 15 menit. Halo. Oh baik, saya sampaikan di ini. Di apa namanya? Ya, terima kasih Pak Taufik. Silakan. Pak Dudung, sudah ada konfirmasi dari tempatnya Pak Taufik sesuai dengan tebakan Pak Minan, listriknya padam. Mohon bisa diisi lebih dulu. Ustadz Dudung, monggo, silahkan meskipun tidak dilanjutkan, boleh dengan tema yang lain supaya partisipan kita masih tetap bisa mendapatkan siraman rohani. Mungkin ya, dilanjutkan aja Pak Dayat. Ya. Sesuai tema kan Eman ini. Oh iya, ya saya salut dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jamari, penyampaiannya bagus sekali dan ini sama dengan rancangan saya. Saya buat rancangan ini sama, bagus sekali materinya. Oleh karena itu silakan tanya jawab saya. Tanya jawab saja agar hidup situasi pengajiannya. Ini sama dengan yang saya catat ini, Pak Jamari. Terima kasih. Mungkin tinggal satu yang terakhir tadi mungkin untuk metode irfa'i tadi belum tuntas Ustadz. Barangkali itu bisa dituntaskan kalau memang catatannya ada. Tanya jawab aja biar rekan-rekan bisa nyahut. Baik, terima kasih Ustadz Dudung dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah. Karena satu hal tadi sudah saya sampaikan di tempatnya Pak Taufik, listrik padam, dan insya Allah Ustadz Dudung siap untuk menerima pertanyaan dari seluruh partisipan. Dan insya Allah materinya juga sudah disiapkan. Insya Allah ini hampir sebagaimana yang dulu pernah disampaikan di kajiannya pimpinan daerah Asyiyah kalau tidak salah. Nah untuk itu saya persilahkan untuk sesi tanya jawab. Mungkin ada tambah dikit Pak Dayat. Oh silahkan Pak Arifudin. Tadi belum dinukil secara rinci dari ayat Al-Quran sebagai dalilnya.
Jadi untuk pembahasan manhaj ataupun minhaj ini bisa nanti kita lihat di dalam surah Al-Maidah ayat 48. Surah Al-Maidah ayat 48 itu Allah berfirman yang potongan ayatnya likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Maksudnya apa ini? Sebagaimana tadi sudah digamblangkan oleh Ustadz Jamari, yang dimaksud sir'atan wa minhajan, ini kata para ulama kalau kita nukil dalam tafsir yang kita tinggal membaca, saya yakin di rangkumannya Pak Dudung juga sama, berkata Mujahid, asyir'ah bermakna sunnah, seperti yang diterangkan Ustadz Jamari tadi. Awit tariq wal minhaj, itu tariq, itu adalah jalan. Juga disebutkan oleh ulama yang lain, Ibnu Qutaibah menyatakan asyir'atu wa syari'atu wahid. Syariah dan syir'ah itu satu sinonim ya. Wal minhaj tariqul wadih, dan minhaj itu adalah jalan yang terang. Jalan yang terang itu jalannya siapa? Jalannya para sahabat. Diterangkan dalam beberapa kitab, di antara dalam kitab Situ Durar disebutkan bahwa yang dimaksud jalan yang wadih itu Rasulullah pernah menyatakan manhaj atau bagaimana kita beristinad itu. Rasulullah bersabda usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Di situ juga nanti disebutkan bahwa nanti man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku nanti dari kamu wahai umatku, maka akan mendapatkan menjumpai ikhtilafan katsira, perbedaan yang besar. Ya, sebagaimana nanti disebutkan Ustaz Jamari, setiap orang mengklaim mengikuti manhaj yang paling benar dan manhaj orang lain yang paling salah. Dan ini saat ini kita sedang dalam suasana fitnah seperti ini. Sehingga dawuh Rasulullah fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina mim ba'di tamassaku biha wa antu 'alaiha binawajid. Ini yang harus kita tegaskan, dan Muhammadiyah pun saya masih ingat dawuhnya Allah yarham Profesor Zunahar Ilyas di halaman Masjid Bustan Taqwa ketika saya menggabung Muhammadiyah pertama itu, beliau sebutkan bahwa manhaj Muhammadiyah itu manhajus salafus sholih fil aqidah. Ya, tapi kita memiliki qabilun, kita menerima pembaruan atau tajdid. Jadi untuk urusan akidah kita mengikuti manhaj salafun sholih. Insyaallah itu tambahannya. Baik, terima kasih Ustadz Darfudin. Partisipan yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi disampaikan, Ustadz Dudung membuka sesi tanya jawab di sesi kedua ini. Untuk itu saya persilahkan yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya Pak. Silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya bertanya, barangkali saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ustadz Arif. Kaitan dengan apa yang disampaikan Ustadz Jamari, bahwa manhaj sudah sangat jelas, yaitu syariat, atau barangkali tambahan agar lebih jelas lagi adalah metode atau terapan. Ini tambahan aja ini. Metode atau terapan. Seperti contoh bagaimana cara sholatnya sahabat yang konon katanya mengikuti Rasul. Jadi cara itulah yang dilegalkan oleh Rasulullah SAW untuk diikuti oleh seluruh umat Muhammad SAW. Artinya jalan yang terang ketika sholat, ketika masuk kamar mandi, ketika makan, dan lain sebagainya. Jadi manhaj itu, kalau boleh saya pinjam, makna adalah metode atau terapan di dalam peribadatan sesuai dengan akidah yang dimiliki tadi. Ini tambahan aja ini Nun Sewu. Pertanyaan saya kepada Ustadz Dudung kaitan dengan ini. Rasulullah itu pernah mengatakan kepada Fatma, kalau tidak salah, Fatma alaihissalam, Fatma radhiyallahu anha, bahwa akulah salafmu. Terus ada lagi para ulama-ulama
dahulu seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, itu selalu mengatakan bahwa seperti apa yang ditulis salaf sebelum kami, artinya orang-orang sebelum kami. Apa korelasi daripada pernyataan Rasul tadi, juga pernyataan imah yang mengatakan kamakola salafuna, itu selalu begitu, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu selalu begitu. Apa korelasi daripada kalimat tersebut atau kata tersebut dengan bahasan ini? Syukran. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih. Sebenarnya jawabannya sudah dijawab. Begini ya, Gus. Jadi kita dalam beribadah itu harus seperti apa yang disampaikan, dilakukan oleh Rasulullah. Salat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Dalam haji, khudhu anni manasikakum. Itu begitu. Nah, kemudian bagaimana orang-orang yang selalu berkata seperti amalan-amalan orang sebelum kami, yaitu salaf kami. Beribadah dalam Islam itu harus musal salus sanad. Yang baik itu seperti itu. Hanya kita ini kan kadang-kadang musal salus sanadnya kan tidak ditulis. Beda dengan di kalangan Nahdiyin. Kalau Nahdiyin itu kan seperti umpama saya muridnya Ki Hasim muridnya ini, muridnya ini, muridnya ini, muridnya ini, sampai kepada Rasulullah. Jadi yang namanya manhaj itu musal salus sanad. Itu begitu yang saya tahu. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Dudung dan juga Ustadz Mukhtar yang sore hari ini memberikan penjelasan pada kita bersama. Masih ada waktu sedikit, saya ingin membuka satu sesi lagi. Kira-kira tinggal 3 menit waktu kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz Jasmani, monggo. Iya, mohon penjelasan dan penerangan terkait dengan ini lahan ijtihad atau lahan yang harus sampai pada Nabi itu tadi yang dikatakan Ustaz Dudut musal apa tadi? Nah, itu terkait ya misal mohon maaf terkait dengan katakanlah jenggot, celana yang di atas polok itu. Kemudian sejauh mana itu yang keterkaitannya dengan itu. Sementara kita di dunia modern ini banyak hal-hal yang pada zaman Nabi nggak ada gitu. Mohon Ustadz Arif, Ustadz Mukhtar, Ustadz Dudung bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih. Ya, saya dulu terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi yang dimaksudkan dengan musal salus sanad itu dalam hal apa saja yang namanya manhaj itu adalah pijakan. Jadi pijakan kita itu mantap seperti sampai kepada Rasulullah. Seperti umpama tentang niat. Niat itu harus begini-begini. Ini hadisnya dari sini, dari sini, dari sini. Nah itu biasanya kalau orang yang sudah mempelajari hadis ini paham dengan musal salus sanad. Nah kemudian bagaimana di akhirnya ini? Di akhirnya itu ada perbedaan, bisa jadi perbedaan itu perbedaan pemahaman. Seperti hadis isbal itu sahih hadisnya itu, hanya pemahamannya yang beda begitu. Kemudian juga tentang janggut ini, ya hadisnya jelas hasan, tetapi dalam pemahamannya itu berbeda-beda. Ada yang dimaksudkan ngingu ini, memelihara ini adalah merapihkan. Jadi kalau hanya 5 lembar ya dirapihkannya, digunting dicukur sekalian lah. Kalau yang seperti
rekan-rekan yang brewok ya ditata rapi. Jadi ada beberapa pengertian masalahnya itu. Silakan ditambah oleh yang lain. Ustaz Arifuddin. Ya, al-isnadu minad-din. Saya ulangi, al-isnadu minad-din. Sanad itu sebagian dari agama, memang. Jadi kita harusnya memang tertib, dan para ulama Muhammadiyah itu juga musalsal, muttasil sanadnya sebetulnya. Tapi kan tidak kemudian diizharkan, ini gurunya ini, gurunya ini, gurunya ini. Terus konsep dari musalsal sanad tadi sebetulnya ya memang ada multi interpretasi sebagaimana masalah isbah dan jenggot tadi, tapi yang jelas kita itu hendaknya taslim. Taslim itu artinya kalau sudah ada dalilnya, jadi kita sudah diberikan kaidah oleh Rasulullah bahwa wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah itu kalau memang sudah jelas-jelas wadih, tanpa multi interpretasi kita bisa amalkan, pakai. Kalau memang perlu diinterpretasi ya baru kita cari tafsiran-tafsirnya secara burhani, bayani, dan irfani tadi. Dan ini kan masuk ranah irfani sebetulnya setelah burhani, bayani, burhani, dan irfani. Jadi kan sudah lengkap. Tinggal kita kok sebenarnya. Jadi ada hadis yang kita plek langsung kita amalkan itu bisa, tapi kalau kita kemudian mikir-mikir itu kembali kepada kita sendiri. Nah, termasuk mungkin isbal dan jenggot. Jadi tidak usah kita permasalahkan. Jangan yang kemudian berjenggot mempermasalahkan yang tidak berjenggot, yang tidak berjenggot juga mencela yang berjenggot. Ini kan jadinya lucu. Padahal Muhammadiyah itu ada metodologi bayani, burhani, dan irfani tadi. Insya Allah itu Pak Dayat. Baik, terima kasih Ustadz Arifuddin, Ustadz Dudung, dan Ustadz Muhtar, juga seluruh partisipan. Insya Allah waktu kita sudah menjelang berbuka puasa, sehingga tidak elok kalau kita membuka sesi tanya jawab lagi, karena sebaik-baik kita, begitu adzan maka segeralah kita untuk berbuka. Mari akhiri bersama kajian kita di sore hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama dan doa khafatul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Arif, si aktif. Ya. Kang Arif. Halo.